Hai, kami dari kelompok 3C. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Gibran Fatah dengan NIM 240403025. Perkenalkan, nama saya Andreas Manggabean dengan NIM 240403034. Perkenalkan, nama saya Evan Siregar dengan NIM 240403042. Hai, kenalin saya Tivana Oleh Supi Maria Suamning dengan NIM 240403128. Perkenalkan, nama saya Kisah Patricia Gesang dengan NIM 240403140. Perkenalkan, nama saya Rika Cantika dengan NIM 240403148. Halo teman-teman semuanya, yang akan pertama kali saya jelaskan kepada teman-teman semua adalah tentang teknik sampling dan jenis-jenis pembagian. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan data yang sebenarnya. Tentu dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik sampling yang pertama adalah probability sampling, yang merupakan metode penarikan suatu sampel dari suatu populasi yang menggunakan kaidah-kaidah probabilitas, di mana setiap unsur atau elemen sampling itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih atau diikutkan pada sampel. Teknik sampling yang kedua adalah non-probability sampling, yang mana merupakan metode penarikan sampel dari suatu populasi yang tidak menggunakan kaidah-kaidah probabilitas. Adapun metode sampel yang digunakan pada kedua jurnal ini adalah metode proportionate stratified sampling dan untuk probability sampling, dan juga purposive sampling untuk non-probability sampling. Jadi, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan ataupun penilaian peneliti terhadap tentang bagian anggota populasi mana yang dianggap paling sesuai dan representatif untuk dijadikan sampel. Proportionate stratified sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara membagi populasi ke dalam sub-sub kelompok tentu atau disebut strata yang memiliki karakteristik tertentu seperti umur, jenis kelamin, unit kerja, dan juga lain-lainnya. Kemudian sampel diambil dari setiap strata secara proporsional terhadap ukuran strata dalam populasi tersebut. Dalam jurnal A Study on Job Demand Resource in the Public Sector menggunakan teknik proportionate stratified sampling karena dalam populasi ini terdiri dari berbagai pegawai yang tersebar di berbagai unit kerja dengan karakteristik tertentu. Teknik ini itu memastikan bahwa setiap unit kerja itu mendapatkan proporsi sampel yang sesuai dengan jumlah pegawainya, sehingga representasi data bisa jadi lebih seimbang dan adil. Dengan demikian, hasil penelitian bisa mendapatkan kondisi yang lebih akurat dan tidak bias terhadap unit kerja tertentu. Dalam penelitian ini juga itu membahas berbagai faktor-faktor seperti beban kerja, keterlibatan kerja, dan burnout, di mana perbedaan lingkungan kerja bisa menjadi faktor yang penting yang perlu diakomodasikan dalam teknik pengambilan sampling. Dalam jurnal Pengaruh Means and Analysis berbasis media kartu, kendali literasi digital terhadap kemampuan numerasi representasi matematis siswa sekolah dasar, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan karena peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti letak geografis sekolah, akreditas, kesamaan, dan kurikulum. Meskipun tidak diambil secara acak, hal ini penting untuk memastikan bahwa perlakuan dapat diterapkan secara efektif dan hasilnya dapat dibandingkan secara valid. Perbandingan antara probability dan non-probability dari kedua jurnal tersebut adalah pada jurnal pertama ia menggunakan proportionate stratified sampling, yang dimana ia membagi dalam setiap strata, yang dimana strata tersebut dibagi secara acak namun membagi secara valid dalam setiap kelompok. Stratified sampling digunakan karena teknik ini dapat mengeneralisasi dan memberikan hasil validasi yang lebih tepat untuk seluruh populasi. Teknik ini juga lebih baik digunakan untuk kuantitatif karena generasi yang jauh lebih luas. Sementara jurnal kedua menggunakan purposive sampling, yaitu teknik dan probabilitas di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti lokasi geografis, akreditasi sekolah, kurikulum, dan kesetaraan kemampuan siswa. Teknik ini bersifat subjektif dan digunakan karena peneliti ingin memastikan bahwa subjek yang dipilih benar-benar relevan dengan konteks penelitian, meskipun hasilnya kurang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Sekian dari kami. Bye.